Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Fiatus Soliha. Beberapa warta menarik dari Pasuruan dan sekitarnya akan kami sajikan dalam program Pasuruan Sepekan edisi 18 Agustus 2018. Sebuah rumah makan yang sudah lama tidak beroperasi di Jalan Dayandeles, Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Kota Probolinggo, ludes dilalap si jago merah. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Sebuah rumah makan yang sudah lama tidak beroperasi di Jalan Dayandeles, Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Kota Probolinggo, ludes dilalap si jago merah. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran terjadi sekitar pukul 3 sore. Saat itu, api membumbung dari bagian tengah atas atap. Padahal, di bangunan bekas rumah makan tersebut sudah kosong karena sudah lama tidak ditempati. Pemilik rumah makan yakni Indah juga tak mendiami bangunan itu. Kobaran api pun membumbung tinggi sebab rumah makan itu menggunakan atap jerami. Tim Damkar Kota Probolinggo mengerahkan 2 unit mobil pemadam. Berselang setengah jam, tim pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api yang melalap bekas rumah makan tersebut. Ini rumah makannya kosong, atapnya terbuat dari pelit gitu loh, kayak jerami dari jerami. Nah, informasi dari masyarakat di sebelah selatan itu ada pembakaran sehingga percikan api itu turun di rumah makan ini, sehingga dengan demikian jatuhnya api akan membakar jerami tadi dan didukung oleh angin yang cukup kencang. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Bus pariwisata menabrak truk tronton bermuatan besi di Jalan Raya Nguling, Kabupaten Pasuruan pada Jumat 17 Agustus lalu. Dugaan sementara, sopir bus mengantuk saat mengemudi. Bus pariwisata menabrak truk mengangkut besi di Jalan Raya Nguling, Kabupaten Pasuruan pada Jumat pagi. 5 penumpang bus luka parah akibat terjepit dan belasan lainnya menderita luka ringan. Dari sejumlah informasi, bus pariwisata Adijaya tersebut diisi 25 penumpang dari Bali dan hendak berlibur, bermain outbound ke Malang. Pagi itu, kondisi jalan terbilang masih sepi. Bus yang dikemudikan Danang tersebut melaju cukup kencang. Namun, begitu tiba di Jalan Raya Nguling, tanpa diduga-duga menabrak samping truk tronton yang melaju di depannya. Akibat tabrakan itu, 5 penumpang terjebak dalam bus. Mereka terjepit, meski kemudian dapat dievakuasi setelah sejumlah warga menolongnya. Selanjutnya, 5 penumpang naas itu dilarikan ke rumah sakit dengan mengalami luka cukup parah. Sedangkan belasan penumpang lain juga mengalami luka, meski terbilang ringan. Gimana? Penumpang itu pada tidur. Oh, tidur semua ya? Iya. Sempat kaget nggak tadi, Bu? Kaget, banyak yang luka, banyak yang kejepit. Iya. Kemungkinan supirnya ngantuk, Pak. Bisnya dari mana tadi? Bisnya dari timur, Terus yang truknya? truknya dari barat. Supirnya ngantuk, banting setir kanan, larinya kanan. Nabrak samping berarti Iya. ya? Dugaan sementara kecelakaan tersebut akibat pengemudi bus mengantuk, sehingga tidak mengetahui ada truk hingga menabraknya. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Seorang bocah asal Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo menjadi korban keganasan kera liar. Korban menderita luka serius di kepala bagian belakang. Seorang bocah asal Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo menjadi korban keganasan kera liar. Korban menderita luka serius di kepala bagian belakang. Informasi yang didapat Warta Bromo, bocah tersebut bernama Muhammad Raditya Saputra, siswa SDN Kedung Asem 1. Saat itu, ia baru pulang dari sekolahnya sekitar pukul 1 siang. Ia kemudian bermain-main dengan Sana, neneknya, di bantaran kali Kedung Asem. Tak disangka, tiba-tiba seekor kera liar seukuran dengan korban datang menghampiri. Kera liar itu lantas menutup mata siswa kelas 1 itu dari belakang. Karena terkejut, korban kemudian berteriak ke arah neneknya. Teriakan itu pun diperkirakan membuat kera tersebut kaget, sehingga langsung berperilaku agresif dan menggigit kepala bagian belakang Adit, sapaan akrab korban. Akibat gigitan kera liar tersebut, kepala belakang korban mengucurkan darah.
Pihak keluarga langsung membawanya ke fasilitas kesehatan terdekat. Ini ikut sama nenek cari kayu bakar di sekitar area sungai sana. Tahu-tahunya di belakangnya ada apa namanya kerang, terus ditutupi matanya gini. Kira anak ini mungkin dia temannya. Oh jangan gitu, anu tak gitu. Tahu-tahunya kerang itu sudah dia berontak digigit. Iya, digigit. Ya kalau bisa diamankan. Jadi tidak mengganggu lagi, tidak meresahkan masyarakat. Akibat kejadian tersebut, warga RT 02 RW 05 melakukan perburuan. Diduga kera tersebut bersembunyi di sekitar bantaran Kali Kedung Asem, di mana lokasi tersebut sangat rindang, penuh pepohonan dan pohon bambu. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Warga desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo geger. Mereka dikejutkan dengan penemuan bayi laki-laki di teras rumah Rusmini. Bayi laki-laki tersebut ditemukan di teras rumah Rusmini. Rusmini yang merupakan warga Dusun Sambilangan 1 RT 8 RW 4 dikejutkan dengan suara tangisan bayi pada sekitar pukul 1:30 dini hari. Karena gelap, ia mengajak suaminya untuk mencari asal suara tangisan itu. Betapa kagetnya ketika keluar rumah, ternyata ada bungkusan kain batik di pojok terasnya. Insting sebagai ibu membuat Rusmini segera mengambil bayi itu dan membungkusnya dengan selimut. Setelah menemukan bayi itu, Rusmini melapor kejadian tersebut ke Tosan, ketua RT setempat. Lantas, bayi malang tersebut langsung dibawa ke rumah RT. Oleh perangkat desa setempat, kejadian itu dilaporkan ke Polsek Kraksaan untuk ditindaklanjuti. Petugas kepolisian yang menerima laporan itu langsung mendatangi lokasi kejadian serta menghubungi bidan desa untuk perawatan medis bayi tersebut. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Jangan sekali-kali remehkan kekuatan ibu-ibu dalam lomba HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Jatuh bangun tak bakal dirasakan. Jangan sekali-kali remehkan kekuatan ibu-ibu dalam lomba HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Jatuh bangun tak bakal dirasakan. Buktinya seperti terlihat pada ibu-ibu rumah tangga di lingkungan Gang Bengkel, Jalan Tiksan, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Mereka adu ketangkasan, lomba panjat pinang. Jatuh bangun dan gelak tawa pun mengiringi ketika ibu-ibu perkasa tersebut mencoba mencapai puncak pinang. Beberapa ibu-ibu nampak berjibaku seakan tak mau kalah dengan kaum Adam yang biasanya memainkan lomba ini. Di sisi lain, mereka yang menonton tak mampu menahan gelak tawa menyaksikan adegan seru itu. Ratusan warga berkumpul di areal pelaksanaan lomba untuk menyaksikan keseruan ibu-ibu yang ikut lomba panjat pinang. Tak sekedar lomba panjat pinang semata, ada hadiah menarik yang disediakan panitia penyelenggara. Hadiah utamanya berupa 2 buah sepeda gunung serta beberapa hadiah elektronik lainnya. Tujuannya sederhana saja, sebagai simbol kesetaraan gender dalam menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Cuma satu kali ini untuk perjuangan. Untuk kemerdekaan Indonesia. Bu, pesannya apa sih Bu untuk kemerdekaan ini Bu? Kesan-kesan Indonesia itu tambah sukses. Bisa ditiru yang muda-muda. Merdeka! Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Puluhan ibu-ibu di Desa Kepuh, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan yang setiap harinya bekerja sebagai buruh tani dan ibu rumah tangga ini mengikuti acara lomba tarik tambang memperingati kemerdekaan RI yang ke-73. Puluhan ibu-ibu di Desa Kepuh, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang setiap harinya bekerja sebagai buruh tani dan ibu rumah tangga mengikuti acara lomba tarik tambang memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Keseruan dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-73 ini terlihat saat para ibu yang menggunakan kain jarik ini beradu kuat saat menarik tambang. Para ibu-ibu saling mengalahkan untuk menjadi yang terkuat. Bahkan di antara mereka harus terjatuh karena susahnya menggunakan jariknya.
Kelucuan para ibu-ibu yang setiap harinya bertani dan memasak sebagai ibu rumah tangga bergoyang sambil menarik tambang. Hari Raya 17 Agustus yang merayakan Hari Kemerdekaan. Ayo bro, capek. Kakak capek bro. Menang. Demi kesenangan menang bro. Semangat. Tak heran jika para penonton dibuat tertawa. Selain lomba tarik tambang ibu-ibu, berbagai macam lomba tradisional lainnya seperti nyoon gedeng atau nampan bambu yang diikuti para ibu-ibu dan anak-anak. Tak hanya itu, untuk lomba pria yaitu panjat pinang. Kegiatan ini digelar setiap tahunnya untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Sebuah bendera raksasa dibentangkan di lautan pasir Bromo pada Selasa 14 Agustus lalu. Bendera ini melengkapi 2018 bendera yang ditancapkan di patok pembatas jalur lautan pasir. Sebuah bendera raksasa dibentangkan di lautan pasir Bromo pada Selasa siang. Bendera ini melengkapi 2018 bendera yang ditancapkan di patok pembatas jalur lautan pasir. Ada yang berbeda dengan peringatan Hari Pramuka Indonesia ke-57 serta menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Probolinggo. Pelajar, kepolisian, TNI, Tagana, pemerintah daerah, dan warga suku Tengger menggelar apel secara besar-besaran di lautan pasir Bromo. Masyarakat Tengger yang mengikuti apel itu menggunakan pakaian adat. Bahkan, sebuah bendera merah putih berukuran 100 x 150 meter dibentangkan usai apel bendera. Bendera ini dipanggul oleh 40 anggota Polres Probolinggo. Bendera merah putih tersebut melengkapi 2018 bendera yang ditancapkan di patok pembatas jalur lautan pasir. Apalagi yang sudah ada di suku Tengger ini, apapun agamanya mereka, apapun yang diyakini mereka agamanya, yang mana yang sudah disahkan oleh pemerintah untuk negara kita, ada hidup di masyarakat Tengger ini dan dibungkus oleh yang namanya Tengger. Jadi ini adalah simbol dari kebinekaan yang Dengan angka 2018 tentunya akan membawa, semoga angka ini membawa rahmat bagi kita semuanya, bangsa Indonesia, Kabupaten Probolinggo, dan masyarakat Tengger di Gunung Bromo ini. Penancapan bendera sebanyak 2018 dan bendera raksasa itu diyakini mampu menjadi perekat bangsa Indonesia. Dengan segala keanekaragamannya, kawasan suku Tengger di Kabupaten Probolinggo selama ini hidup berdampingan dengan harmoni indah, meski terdiri dari berbagai macam kepercayaan dan keyakinan. Dari Probolinggo, Tim Liputan melaporkan. Penancapan 2018 bendera merah putih di lautan pasir Bromo diikuti dengan pementasan tari rerere. Tari tradisional dilakoni secara massal ini mampu memikat wisatawan. Penancapan 2018 bendera merah putih di lautan pasir Bromo diikuti dengan pementasan tari rerere. Tari tradisional dilakoni secara massal ini mampu memikat wisatawan. Tari rerere merupakan tari khas Kabupaten Probolinggo. Biasanya dipentaskan untuk menyambut tamu, bahkan kerap ditampilkan pada acara-acara besar. Penarinya ada 2 atau berkelompok, namun jumlahnya tak banyak. Kali ini tarian mirip dengan tari Remo Surabaya itu dilakukan secara massal. Tepatnya pun tak lazim, yakni di lautan pasir. Melabrak sangatan panas, 325 penari rerere dari berbagai sekolahan di Kabupaten Probolinggo ambil bagian. Dengan penuh energik, mereka berlenggok. Background Gunung Batok dan Gunung Bromo kian menambah eksotika menikmati penampilan tarian rerere. Harapannya pertama selain cinta tanah air juga meningkatkan ekonomi. Kenapa meningkatkan ekonomi? Dengan adanya event ini tentunya Bromo makin terkenal. Otomatis Bromo terkenal dan berkunjung ke Bromo semakin banyak. Pedagang kaki lima, ojek, kuda, jeep, hotel, homestay semua merasakan sehingga ekonomi akan menjadi lebih baik. Tari rerere ini bagian dari upaya mendongkrak kunjungan wisatawan ke objek wisata alam ini. Hal utama lain, keharmonisan masyarakat yang tinggal di lereng Bromo
bisa menjadi contoh wujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Warga kampung di Desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan gelar upacara bendera dan peringatan detik-detik proklamasi HUT Republik Indonesia. Uniknya, mereka mengikuti upacara sambil menggendong bayinya. Beginilah suasana saat warga kampung di Desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur melaksanakan upacara bendera dan peringatan detik-detik proklamasi HUT RI yang ke-73. Upacara bendera yang dilaksanakan secara sederhana ini diikuti oleh puluhan warga, termasuk ibu-ibu rumah tangga sambil menggendong bayinya. Para emak-emak ini mengenakan baju kebaya dan jarik, sementara kaum bapak-bapak rata-rata berkopiah. Antusias warga untuk mengikuti upacara bendera dalam rangka HUT RI ke-73 ini terjadi lantaran mereka tak pernah melaksanakan upacara bendera. Namun, untuk menghindari kesalahan saat pengibaran bendera, warga mengajak anak-anak dan pemuda setempat. Warga desa ini rata-rata berprofesi sebagai petani dan pedagang, serta ibu rumah tangga yang hanya lulusan sekolah dasar. Meski hampir tidak pernah ikut upacara, namun suasana khidmat masih terasa meski beberapa kali terdengar tangisan bayi dan anak-anak. Gimana? Ini pertama kali atau gimana? Pertama kali. Senang sekali. Senang sekali ya. Ngajak siapa saja tadi? Anak-anak 3 si kembar. Oh, diajak semua? Iya. Gitu. Senang. Semoga tahun yang depan bisa mengadakan lagi. Emang nggak pernah ya? Enggak, baru kali ini. Baru kali ini. Ini baru pertama kali dilaksanakan, diikuti dari berbagai macam kalangan, biar juga ikut merasakan upacara. Jadi nggak pernah upacara sih, lama ya? Sudah lama sekali. Nggak pernah. Ya nggak pernah. Harapannya untuk tahun depan bisa terlaksana lagi dan masyarakat tambah kompak. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Warga Kampung Melayu, Kelurahan Kraksan Wetan, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo, gelar upacara bendera HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 di kuburan umum. Tempat upacara yang tak lazim ini justru mengundang animo warga untuk mengikutinya. Warga Kampung Melayu, Kelurahan Kraksan Wetan, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo, gelar upacara bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 di kuburan umum. Tempat upacara yang tak lazim ini justru mengundang animo warga untuk mengikutinya. Tepat hari ini, warga seantero Indonesia melaksanakan upacara bendera. Hal yang sama juga dilakukan oleh warga RT 2 RW 2 Kampung Melayu, Kelurahan Kraksan Wetan. Bukannya menggelar upacara bendera di tanah lapang, warga malah melaksanakannya di tempat pemakaman umum setempat. Peserta pun berdandan ala pejuang tempo dulu, lengkap dengan aksesorisnya seperti bambu runcing dan sepeda ontel. Meski digelar di tengah kuburan umum, upacara bendera itu tak kehilangan nuansa kebangsaannya. Peserta dan warga tampak khidmat menghayati kesakralan pengibaran bendera merah putih serta pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Mengingatkan kita para pahlawan telah mengorbankan semuanya dan berapa tetes air mata, berapa darah yang mengalir pada waktu itu. Kita akan mengenang jasa mereka. Jadi di sini kuburan kita rawat bermacam warna-warni untuk menunjukkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika dari para pahlawan kita tapi satu tujuan. Kita juga ingin memperjuangkan atau menghormati jasa para pahlawan dengan berupacara di sini. Kenapa kita mengadakan upacara di kuburan? Karena kita menginginkan untuk mengingatkan kembali bahwasanya itu adalah dan kita akan kembali ke tanah kita yaitu di kuburan tersebut. Upacara bendera kali ini dapat memupuk kembali semangat nasionalisme warga, selain mempererat tali silaturahmi antar warga, sehingga kejayaan dan kedaulatan NKRI tetap terjaga. Dari Probolinggo, tim liputan mengabarkan. Relawan Kota Pasuruan dari berbagai elemen masyarakat mengirimkan bantuan logistik kepada korban gempa di Lombok Rabu 15 Agustus lalu. Pengumpulan bantuan dilakukan sejak tanggal 9 Agustus hingga masa tanggap darurat di Lombok
tanggal 25 Agustus 2018. Relawan Kota Pasuruan dari berbagai elemen masyarakat mengirimkan bantuan logistik kepada korban gempa di Lombok. Pengumpulan bantuan dilakukan sejak tanggal 9 Agustus hingga tanggal 25 Agustus 2018, terakhir masa tanggap darurat di Lombok. Berbagai macam bantuan seperti selimut bayi, pakaian, sampai bahan pokok terkumpul di kediaman Bapak Nuryanto, Jalan Wahidin Sudirohusodo, Selatan nomor 122, Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Bantuan tersebut siap dikirim menuju Lombok pada sore ini. Selain bantuan barang, relawan Kota Pasuruan ini juga mengirimkan sebanyak 13 personil untuk membantu para korban gempa bumi NTB. Kendaraan truk disiapkan untuk mengangkut seluruh barang bantuan logistik langsung kepada para korban. Satu kendaraan lain ditugaskan untuk membawa para personil. Ini dalam rangka bantuan untuk korban di Lombok, Pak. Bencana. Bantuannya berupa yang dibutuhkan di sana sementara ini ada tenda, ada pakaian bayi, popok. Sebentar lagi kita mengirimkan dan 2 kendaraan, 1 truk dan 1 kendaraan. Langsung ke Lombok, Pak ya? Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Berkah Idul Adha, omset penjualan kambing para pedagang hewan kurban di Desa Sentul, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan tak sepi dari para pembeli, bahkan meningkat. Para pedagang hewan kurban di Desa Sentul, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan tak sepi dari para pembeli sejak beberapa minggu ini. Seperti kandang milik Faris, setiap harinya tak pernah sepi dari pembeli atau warga yang melihat-lihat kambing kurban. Bahkan dalam sehari, mantan pemain pesepak bola Kota Pasuruan ini bisa menjual 5-10 ekor kambing. Pada Hari Raya Kurban tahun ini, harga kambing mengalami peningkatan daripada Hari Raya Idul Adha sebelumnya. Harga hewan kurban ini sendiri bervariasi tergantung besar kecilnya kambing. Masalah harga sekarang lebih tinggi sampai 500.000 dari besaran yang tahun kemarin. Kalau satu harinya sampai 20, 15 tergantung. Yang pesan 1 orang biasanya ada yang pesan 5 ekor, 3 ekor. Kalau harganya sih bagus ya, masih lebih bagus di tempat-tempat yang lain. Jadi kita milih tempat ini untuk kambing karena harganya bagus. Ya. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Sebanyak 700 siswa Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 Pasuruan menuliskan surat kepada Presiden Joko Widodo. Nantinya, 17 peserta dengan surat terbaik akan dikirimkan ke Istana Negara. Sebanyak 700 siswa Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 Pasuruan menulis surat kepada Presiden Joko Widodo. Nantinya, 17 peserta dengan surat terbaik akan dikirimkan ke Istana Negara. Bertempat di halaman sekolah, para murid tampak antusias menulis surat yang dikemas dalam bentuk lomba sambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan rentang waktu 8 menit, mereka harus bisa menghasilkan 1 lembar surat berisi unek-uneknya. Hasil dari para pelajar ini nantinya akan diseleksi terlebih dahulu sebelum dikirim ke Istana Negara Jakarta. Pengiriman surat paling lambat dilakukan pada hari Jumat 17 Agustus 2018. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Pak Presiden kita yang kita hormati, sehingga anak-anak merasa bangga karena apa yang sudah disampaikan ini menjadi gagasan, ide yang memang menjadi bagian pembangunan bangsa pada nantinya. Biasanya kalau menulis itu kan ada kayak reng-rengannya gitu. Jadi ini spesial banget buat saya bisa menulis langsung untuk Bapak Jokowi. Semoga bisa terasisi. Nulis apa itu? Nulis mengenai kenakalan remaja sekarang. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. 3 pemuda nekat mengibarkan bendera merah putih di atas jurang sedalam 50 meter. Aksi di jurang termasuk desa Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo itu dilakukan untuk menunjukkan kecintaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3 pemuda nekat mengibarkan bendera merah putih di atas jurang sedalam 50 meter.
Aksi di jurang termasuk desa atau kecamatan Sukapura itu Kabupaten Probolinggo dilakukan untuk menunjukkan kecintaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga pemuda pemberani itu adalah Cokop Afandi, Mandra, dan Sulyono alias Mendol. Mereka mengibarkan bendera merah putih dengan ukuran 8 x 4 meter pada pipa air. Padahal pipa itu membentang di atas jurang dengan kedalaman kurang lebih 50 meter. Pengibaran itu dilakukan setelah ketiganya mengikuti upacara bendera di Alas Jati, Dusun Kebon Sengon. Upacara itu sendiri digelar secara sederhana dan diikuti oleh 50 warga setempat. Usai upacara, ketiga pemuda itu memanggul bendera yang akan dikibarkan. Tanpa alat pengaman, mereka meniti pipa air yang membentang sejauh 300 meter di atas jurang. Dengan hati-hati ketiganya berjalan di atas pipa air tersebut. Sesampainya di tengah-tengah pipa yang menghubungkan desa Sukapura di sisi selatan ke desa Ngepung di sisi utara, mereka kemudian mengibarkannya. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Belawarmo, sesaat lagi kita akan menyaksikan update terkini bersama reporter kami Willy Abraham. Silakan Willy dengan laporan Anda. Ya, Belawarmo, sekarang saya sudah berada di Makam Pahlawan Nasional dari Pasuruan untuk Suropati, yang mana lokasinya ada di belakang saya di Pojendrek Gang 3, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Nah, kita mau tanya-tanya ini lebih dalam tentang sosok siapa sih Untung Suropati itu, kenapa bisa dimakamkan di sini, yang wilayahnya karena masuk di pemukiman warga. Mari ikuti perjalanan saya. Ya, Belawarmo, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Ikhtiar. Beliau merupakan juru kunci Makam Pahlawan Nasional untuk Suropati. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya. Pak, sudah berapa lama menjadi juru kunci di sini, Pak? Itu kalau aku itu mulai dari orang tua saya, bangga saya. Masalah tanah ini milik keluarga saya. Terus, apa namanya? Ini kan makamnya ada dua, Pak. Itu kira-kira yang mana makamnya? Yang Mangun Suropatinya ini, yang itu dulu itu ada Wedono ke sini, di situ ada rangka bilangnya. Terus dikasih izingan sama Wedono. Lah Wedono itu apa nggak tahu saya. Kan orang dulu kan namanya Wedono, kalau apa itu camat atau wakil bupati atau apa nggak tahu saya. Atau pejabat pemerintah. Nah, yang jelas pejabat pemerintah. Wedono. Kira-kira kalau yang ini mulai kapan, Pak? Waktu nggak tahu saya yang ini. Itu masih ada apa itu? Masih ada bahasa ya. Saya belum apa itu belum. Iya belum keluar masih. Sudah lama ini. Kalau Pak Untung Suropati sendiri sudah mulai pertama di sini, Pak? Iya. Banyak Mas Makam Suropati, tidak satu ini. Iya, bilangnya itu dulu itu di sini ada dua. Oh, di sini ada dua. Ada dua. Di Makam Umum itu ada, di sini ada, Bangil ada, Malang juga ada. Nah, waktu itu yang rehab ini waktu itu Pak Sihabudin Bupati. Jadi Pak Bupati itu belusukan ke sini. Iya. Ini masih ikut kabupaten, bukan kota. Jadi kalau Bornagung ke selatan itu kabupaten. Kalau Bornagung ke utara kota. Nah, terus dibangun, tapi tidak syukur-syukur bangun, Mas. Waktu itu presidennya masih Pak Harto.
tahun berapa lupa saya. Terus ke sana kan masih belum otonomi daerah kan ya. Nah, gitu. Memang makamnya Nusur Patu di Pasuruan, misalnya gitu. Saya itu masih kecil, saya di kelas 4 kalau nggak salah itu. Dengar, jadi orang tua saya diwawancarai sama wartawan atau apa, nggak tahu saya. Nah, terus memang makamnya Nusur Patu di Pasuruan kan luas, itu bilangnya Pak Harto. Coba aja sejarahnya dilihat di Jogja, bilang gitu Mas. Di Jogja, terus kalau asli itu ada pohon serut, gitu bilangnya. Sejarahnya gitu di Jogja itu. Terus makam ini diselubungi oleh apa itu barongan, maksudnya yang dia itu barongan dok Mas Mugeng. Terus ada uji serut itu, terus ada gua, kala itu, terus ada jembatan, itu masuk itu. Jogja itu sejarahnya, ciri-cirinya gitu. Nah, terus ada sungai. Ini sungai ini dulu jernih Mas. Sekarang wis apa ya? Godok lagi nih Mas. Wis tahun wis yang wis akeh wong penduduk ini Mas. Ya, Pulau Anwar, kemudian pembicaraan saya dengan Pak Dirjen juru kunci makam pahlawan nasional di Kota Pasuruan yaitu Gunung Suropati. Demikian liputan saya yang saya kabarkan hari ini dari Pasuruan. William melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Kriyatus Solihah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!